Siapa yang masih belum kenal dengan vacuum cleaner? Ternyata alat pembersih lantai ini punya sejarah panjang hingga akhirnya tampak canggih seperti sekarang. Vacuum cleaner adalah perangkat yang menggunakan alat pompa udara untuk menyedot debu dan kotoran. Penemuan vacuum cleaner terinspirasi dari cara membersihkan debu pada lantai atau karpet. Dahulu, untuk membersihkan debu di lantai menggunakan sapu, dan untuk membersihkan karpet menggunakan carpet cleaners yang banyak digunakan sekitar tahun 1800-an. Dan seiring dengan berjalannya waktu, maka manusia berpikir untuk menemukan suatu alat yang ideal untuk membersihkan debu. Pada awalnya yang ditemukan adalah alat yang dapat meniup debu, kemudian disempurnakan lagi menjadi alat penyedot debu. Begitulah seterusnya hingga sekarang vacuum cleaner terus berkembang dan mempunyai banyak macam dan bentuk. Stop. Kalau boleh tahu sejarah awalnya seperti apa sih? Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa nih buat di subscribe dan like video ini ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, kita masuk ke sejarahnya ya. Pada tahun 1860, Daniel Hess dari West Union, Iowa menemukan sebuah mesin bernama vacuum cleaner. Tetapi pada waktu itu namanya adalah penyapu karpet. Alat yang dia ciptakan memiliki sikat yang dapat berputar seperti penyapu karpet tradisional dan memiliki mekanisme yang rumit untuk mendapat menghisap debu dan kotoran. Lalu pada tanggal 10 Juli 1860, Hess menerima hak paten untuk pertama kalinya. Lalu pada tahun 1869, Ives McGavie menemukan pompa vakum pertama dengan menggunakan gagang tangan. Ia menciptakan mesin penghisap dengan kipas baling-baling dengan cara menghidupkan motor listrik. Namun, cara pengoperasian alat ini masih terbilang sulit, karena saat mendorong alat ini, tangan yang lain harus memutar engkol agar alat dapat beroperasi penuh. Pada tanggal 14 November 1898, John S. Thurman dari St. Louis, Missouri mengajukan patennya. Pada tanggal 3 Oktober 1899, Thurman menciptakan pembersih bertenaga bensin untuk perusahaan umum air kompresor dalam sebuah iklannya di surat kabar St. Louis Dispatch. Thurman menawarkan penemuannya dari sistem kuda atau yang disebut bergerak dari satu pintu ke pintu. Awal mulanya mesin ini diciptakan untuk dia menawarkan jasa kebersihannya. Lalu pada tahun 1906, Thurman menawarkan built-in sistem pembersihan pusat yang menggunakan udara terkompresi. Namun debu yang dibersihkan tidak tertampung pada suatu tempat. Pada tahun 1901, Heber Sesibut dari Inggris memiliki klaim kuat untuk menciptakan vacuum cleaner bermotor. Cecil menciptakan alat penghisap debu yang besar yang didorong oleh mesin pembakar internal, kemudian digerakkan oleh sebuah motor listrik yang dijuluki Pavin Billy. Mesin yang ia ciptakan pertama berbahan bakar bensin. Alat ini bekerja dengan cara menyedot udara, kemudian menggunakan pompa piston melalui kain saring. Alat ini tidak menggunakan kain kuas untuk membersihkan debu karena semua pembersihan dilakukan dengan cara penghisapan di dalam tabung panjang dengan nozzle pada ujungnya. Pada tahun 1905, Chapman dan Skinner, perusahaan di San Francisco ini menciptakan vakum listrik bergerak. Namun alat tersebut itu besar dan berat yang membuatnya sulit untuk digunakan secara individu dan membuat alat ini tidak laku di pasaran. Panjang banget ya ternyata penjelasannya. Lalu bagaimana tuh sejarahnya sampai bisa terciptanya vacuum cleaner yang seperti sekarang? James Spengler menerima paten untuk pertama kalinya untuk sebuah perangkat pembersih listrik. Mekanisme yang ia gunakan adalah sikat berputar dan aparatus listrik. Ia menciptakan alat tersebut karena dia berpikir bahwa perangkat pembersih karpet yang dapat terhindar dari debu. Hal itu tercipta karena James Spengler menderita penyakit asma. Oh, jadi pada waktu itu orang-orang masih pada kesulitan dong untuk membersihkan karpet. Lalu pada tahun 1926,
Harvard Company mengembangkan vakum agita positif yang sangat meningkatkan efisiensi pemindahan kotoran dan debu. Tapi sebelumnya perusahaan tersebut membeli hak paten dari James Spengler untuk hak paten miliknya nih. Dan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua, mesin vacuum cleaner sudah menjadi barang biasa untuk rumah tangga. Namun pada tahun 1930, model vacuum cleaner dengan bahan dasar plastik mulai hits di pasaran dan menambahkan lampu pun dilakukan pada beberapa model vacuum cleaner di masa itu. Wah, ternyata alat pembersih debu itu sudah banyak dipakai setelah Perang Dunia Kedua ya. Sungguh sangat keren sekali. Nah, sebenarnya bukan hanya nama-nama di atas saja yang harus diketahui ya. Masih banyak para ilmuwan yang turut mengembangkan teknologi vacuum cleaner atau alat penghisap debu ini. Namun penemuan alat penghisap debu dari Hubert Cecil Booth hingga James Murray Spengler, alat-alat tersebut masih banyak yang jauh dari kata sempurna. Nih, untuk informasi tambahan aja nih ya, bahwa pada tahun 1996, Electrolux memperkenalkan robot vacuum cleaner pertamanya yang diberi nama Electrolux Trilobite. Awal mulanya alat ini bekerja dengan baik, tetapi sering terjadi masalah, yaitu bertabrakan dengan benda di sekitaran rumah, ditambah lagi sering terjadinya berhenti secara tiba-tiba di dekat dinding lain, serta mengalami atau meninggalkan area kecil yang tidak bersih. Maka dari itu, alat tersebut dihentikan dari pasaran. Wah, vacuum cleaner robot nih. Mantap sekali, bisa membersihkan secara otomatis. Tapi kok sayang banget sih harus diberhentikan penjualannya karena sering terjadinya kesalahan ya bang? Tapi jangan berkecil hati dulu. Nyimak nih, di tahun 2001, perusahaan bernama Dyson Limited yang bergerak di bidang teknologi mulai membangun dan mendemonstrasikan vacuum cleaner robot yang dikenal dengan nama DC06. Lalu disusul oleh perusahaan teknologi dari Amerika yaitu iRobot yang meluncurkan vacuum cleaner robot bernama Roomba. Dan sejak saat itu, pasar teknologi alat rumah tangga mulai mengikuti jejak kedua perusahaan berteknologi tersebut. Widih, mantul ya bang. Ternyata ada orang yang mampu mengembangkan alat penyedot debu berbentuk robot. Jadi sekarang lebih mudah dong. Gak usah repot lagi buat bersihin karpet atau lantai. Nah, gimana nih teman-teman semua? Sekarang untuk membersihkan karpet dan lantai di rumah kamu semakin mudah kan? Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. See you and bye-bye.